Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya perbedaan KKN satu dengan yang lainnya itu kalau kita bicara kemanusiaan itu sebetulnya KKN-nya itu lebih kepada masyarakat terdampak. Nah, karena memang ini dampak pandemi COVID, ya isu COVID itu yang bisa istilahnya diatasi, ya, diambil sebagai tema. Yang kedua adalah KKN kewirausahaan. KKN kewirausahaan ini lebih kepada membangun kelompok usaha produktif yang ada di desa ataupun di kelurahan. Ambil saja sampling, katakan 1 sampai 3 kelompok usaha produktif, kelompok ya, bukan individu, jadi kelompok. Bisa jadi penggiat-penggiat UKM itu dijadikan satu kelompok, itu bisa dikelompokkan, bentuk kelompok. Lalu apa yang dilakukan teman-teman dalam KKN kewirausahaan itu lebih kepada membangun mindset berbisnis. Salah satunya dengan cara kita mendampingi mereka dalam menyusun BMC, bisnis kanvas, ya, bisnis model kanvas, BMC. Jadi bisnis model kanvas dan turunannya. Jadi turunannya itu banyak. Itu nanti instrumennya ada, saya ada. Nanti teman-teman kalau memang mau seperti itu silakan. Dan nanti itu harus di-record, direkam bagaimana pendampingan dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan ekonomi wirausaha yang sedang ditekuni melalui BMC, bisnis model kanvas. Kebetulan saya juga tim pengembangnya di situ bersama Yuset. Kemarin teman-teman sudah waktu pemberangkatan dengan Pak Amrullah, itu adalah satu tim dengan saya. Jadi kalau teman-teman minta instrumennya ada banyak, saya punya banyak, itu bisa diterapkan di masyarakat. Teman-teman nanti juga ada tutorialnya, panduannya. Jadi fokus di situ, dan yang lainnya hanya sebatas lengkap. Jadi lebih kepada fokus ke pembangun kewirausahaan yang ada di lokasi KKN. Itu KKN kewirausahaan. Sedangkan KKN proyek desa itu lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi pada prinsipnya begini teman-teman, mindset yang kita bangun, KKN kita itu jangan kita istilahnya itu KKN sinterklas, ya. KKN sinterklas ini adalah KKN yang memberikan berbagai macam hadiah ataupun bingkisan lah, seperti itu. KKN pada prinsipnya adalah melibatkan masyarakat, ya, dari oleh untuk masyarakat. Kita sebagai mahasiswa KKN bertindak sebagai fasilitator. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan fasilitatif harus teman-teman kuasai, ya. Sebelum saya lanjut ke kelompok Pasuruan dan juga Jayapura, saya ingin sedikit memberikan gambaran. Nah, ini adalah KKN tematik kewirausahaan. Jadi tahapannya itu adalah yang pertama identifikasi masalah, katakan ini minggu pertama. Lalu menganalisis masalah, manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Ini tahapan dan metode KKN-nya. Saya lanjut aja nanti lebih kepada contoh-contoh konkret. KKN kewirausahaan ini adalah menginternalisasikan nilai kewirausahaan di masyarakat, ya. Memanfaatkan sumber daya setempat menjadi potensi wirausaha dan meningkatkan nilai ekonomis untuk
kebermaknaan produk. Ya. Jadi bagaimana kita membangun gairah berwirausaha, baik itu bagi kita selaku kelompok KKN maupun bagi masyarakat dampingan yang kita dampingi. Bisa jadi kita itu nanti dalam KKN wirausaha ini kita nanti menjadi pelaku juga, enggak masalah, ya. Enggak masalah. Masyarakat dalam hal ini menjadi supplier bahan baku dan kita sebagai pelaku wirausaha enggak masalah. Enggak ada salahnya di KKN wirausaha itu. Tujuannya memang outputnya adalah menjadikan kita jiwa entrepreneur dan menjadikan masyarakat kita juga jiwa entrepreneur, sama-sama berwirausaha bersama masyarakat. Nah, oleh karena itu kegiatan KKN UNESA, KKN Kewirausahaan UNESA ini merupakan bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan desa dalam rangka mengembangkan kewirausahaan, menumbuhkan spirit kewirausahaan mahasiswa, mengembangkan kewirausahaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Ini. Kategori program KKN, ya, program keilmuan, ada program multidisiplin, ada program kewirausahaan, ada program pemerintahan, dan program lainnya. Ini tidak perlu, ini juga tidak perlu saya sampaikan. Oke. Program kewirausahaan, yaitu pembentukan wirausahaan baru di lingkungan KKN, bisa memberdayakan wirausahaan masyarakat, bisa pengembangan produk wirausahaan masyarakat, bisa pembentukan wirausaha mahasiswa, dan juga mengembangkan wirausaha mahasiswa. Jadi nggak masalah ketika memang teman-teman nanti ternyata di sini setelah KKN menjadi seorang wirausaha baru, menemukan sumber resource yang bisa kita kembangkan sebagai modal untuk berwirausaha, itu justru yang diharapkan dari KKN Kewirausahaan di sini. Tumbuh semangat wirausahanya itu bukan di masyarakat, tapi juga di mahasiswa. Nah, selain itu di samping program KKN Kewirausahaan bisa menyelenggarakan program lainnya, enggak masalah. Ada gotong royong, kerja bakti seperti tadi yang disampaikan kelompok, enggak masalah. Peringatan hari besar, enggak masalah. Lomba olahraga dan sebagainya, enggak masalah. Tetapi intinya adalah kewirausahaan. Ini adalah garis besar materinya, kita langsung ada dinamika kelompok, pelayanan prima kepada konsumen. Jadi teman-teman bagaimana bisa memberikan materi, edukasi, bagaimana kita itu membangun good customer, melayani customer yang baik, ya, pelayanan prima kepada customer. Permintaan kebutuhan modal, pendapatan biaya, membaca laporan keuangan, bagaimana kita menyusun laporan keuangan, menghitung BEP setiap produk, lah itu kita ajari masyarakat pembukuan yang sederhana, pembukuan keuangan, cash flow kita ajari yang sederhana seperti apa. Analisis studi klien usaha, kita juga melakukan survei, ya. Bagaimana usaha itu menarik enggak, pasarnya ada enggak, jelas enggak, bahan bakunya mudah enggak dicari. Dan kita juga bisa memberikan materi tentang strategi dan teknik pemasaran maupun strategi branding, ya. Bagaimana merek itu bisa membangun branding. Nah, peran peserta KKN sebagai pendamping wirausahaan masyarakat. Yang pertama adalah menginventarisasi permasalahan dan memberikan solusi bagi wirausahaan baru dalam mengembangkan bisnisnya. Kedua adalah memberikan bimbingan teknis dan fasilitatif akses-akses pendukung usaha. Tiga adalah memfasilitasi akses perizinan dan pembiayaan melalui lembaga keuangan. Empat adalah fasilitasi akses pemasaran dan promosi produk wirausaha. Ini yang akan ini contoh-contoh produk dari mahasiswa KKN Kewirausahaan, ya. Ada produk teh akar wangi, ini untuk daerah yang pesisir, ya. Daerah mangrove itu, lalu Surabaya itu kan daerah
Magorejo ya, daerah sana, daerah sana itu teh mangrove itu produk teh akar melati ya, bisa membuat sabun, lilin berbahan mangrove yang dihasilkan mahasiswa KKN. Ini ada produk body care berbahan mangrove yang dihasilkan mahasiswa peserta KKN. Ya. Ada juga ini pembersih berbahan mangrove. Ada sabun, pembersih lantai, pewarna, PUC. Ada juga mengembangkan kerajinan bunga dari limbah mangrove. Ya. Bahkan tidak hanya produk-produk itu, mereka ternyata ada juga karena memang pas di kelompok itu ada yang pinter gambar, ya, ada teknik arsitek itu, bisa menggambar, sehingga mereka memberikan apa ya, istilah ide, menuangkan ide dalam gambaran rancang bangun, yang nanti bisa disampaikan kepada aparatur pemerintahan sebagai apa istilahnya aspek pemasaran dan merancang pusat kuliner pesisir kan ya. Atau kalau di desa itu kita merancang pasar desa. Nah, itu bisa gambar-gambar ini kalau desa menyerahkan pada arsitek itu kan sudah berapa puluhan juta untuk daripada mereka menyerahkan ke arsitek, lebih baik kalau ada mahasiswa yang pintar gambar, udah pengabdiannya itu udah diwujudkan dalam suatu gambaran ini, dan itu tidak masalah, itu justru yang baik. Ada inilah, ini ada gambar merancang pusat pembibitan rumput laut, gambar desain. Ini ada contoh tematik potensi unggulan buah nanas ya, ada sirup nanas, bahkan mesin pengupas nanas ya. Ini mesin pemarut nanas. Ini ya lo daerahnya itu penghasil nanas ini contohnya. Jadi banyak sekali. Ada potensi unggulan jahe merah. Ada mesin granulator vakum. Ada mesin pengering. Bahkan ada jenis olahan jahe merah. Ini juga ada tematik potensi unggulan daun pepaya. Kalau memang daerahnya banyak daun pepaya, maka bagaimana kita penguatan potensi unggulan dengan mengenalkan produk insektisida organik dari daun pepaya. Nah ini menarik ini contoh-contohnya. Nah ini bisa untuk apa, pengolahan biogas, peternakan ya, ini untuk peternakan biogas. Ada juga ini dari bahan-bahan olahan berbahan terong, manisan terong. Jadi itu teman-teman, kalau kita bicara tentang apa namanya KKN kewirausahaan, bukan, saya tidak menyuruh untuk revisi, enggak, tetap proposal itu udah biarin, yang penting proposal itu segera diupload di SIM KKN, tetapi harapan besar saya dalam implementasinya nantinya, khususnya di Surabaya, karena ini Surabaya ini adalah market, ya, kota metropolitan, inovasi tentang bisnis itu banyak, karena banyak mudah dalam pemasaran, bukan berarti daerah seperti teman-teman di Jayapura, Pasuruan maupun Magetan itu tidak boleh, boleh saja. Nah, jadi sebetulnya KKN ini Dirjen Belmawa itu kalau bisa itu memang diarahkan ke wirausahaan, karena yang belajar ini tidak hanya mahasiswa, masyarakat belajar, semua dampak positifnya itu jauh lebih besar kalau kita menggarap kewirausahaan. Masyarakat itu ada transfer knowledge-nya, jadi mahasiswa juga gitu, ada dampak dari mahasiswanya, dampak menjadi
pendamping, dampak menjadi seorang fasilitator. Banyak sekali dampak-dampak yang akan terjadi kalau kita mau menggarap tentang KKN kewirausahaan ini sebetulnya. Memang kemarin itu kurang jelas. Memang ya masa pandemi ini kita memberi informasinya itu nggak jelas. Bahkan KKN ada yang ngomong 1 minggu, ada yang ngomong full. Ya, enggak masalah. Tetapi yang jelas ini KKN-nya full ya. KKN-nya full karena Merdeka Belajar. KKN ini 20 SKS sebetulnya dalam peraturannya. Tetapi memang tidak semua prodi ini masih dibicarakan terus. Bagaimana nanti mengkonversikan 20 SKS itu dalam mata kuliah. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Yang penting teman-teman jalani aja. Biar itu nanti urusannya Kajur, Sekjur, dan WD1 dan WR1 nanti untuk merumuskan itu semua. Yang penting kita jalan. Harapan saya teman-teman meskipun temanya tadi ada yang tema kemanusiaan, tapi saya inginkan ada tetap pemberdayaan ekonomi khususnya di kelompok Surabaya baik Surabaya 4 maupun 36 ada pendampingan kelompok ekonomi yaitu tadi melalui model bisnis kanvas. Nah nanti seperti apa? Jangan khawatir, saya akan dampingi step by step-nya nanti seperti apa rangkaian kegiatan. Kan nggak sama dengan proposal, nggak masalah. Ya proposal itu hanya untuk awal saja. Ya nanti kalau dipermasalahkan saya siap untuk mengawal itu. Ya. Jadi proposal biarkan udah selesai. Yang penting implementasi saya ingin adanya ada kaitannya dengan kewirausahaan. Karena kita juga berwirausaha, masyarakat kita ajari kewirausahaan. Nah, itu yang isu yang pertama, kewirausahaan. Yang kedua adalah proyek desa. Proyek desa ini juga penting. Proyek desa ini syaratnya teman-teman harus melebur diri di pemerintahan desa. Bersama-sama dengan aparatur desa, mengerjakan program-program yang sudah disusun oleh aparatur desa tempat, baik itu program pemberdayaan maupun yang lainnya. Banyak hal itu harus membaur. Jadi teman-teman betul-betul harus mensupport. Syukur-syukur nanti ketika desa itu ada program ada di situ rencana program pelatihan untuk kelompok perempuan. Lah teman-teman, wah ini biar saya aja yang ngelatih. Biar tim kelompok KKN nanti ada kegiatan ini untuk peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan maupun peningkatan kelompok perempuan. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ. Ya memang syaratnya proyek desa teman-teman tidak bisa menyusun agenda keinginan kelompok, harus betul-betul sejalan dengan program yang ada di desa. Program desa apa? Program teman-teman apa? Disandingkan. Ini ada simbiosis di desa ini, Pak. Ada 9 lah. Kita akan ajukan seperti ini untuk membackup kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Memang tidak bisa semuanya, tapi ada beberapa yang akan kita jalankan, dan itu untuk komposisi dari mahasiswa KKN mencukupi. Itu KKN proyek desa. Sedangkan untuk KKN kemanusiaan memang lebih kepada trauma healing sebetulnya ya. Jadi lebih kepada memberikan bantuan sosial, trauma healing kepada masyarakat yang terkena bencana. Lah, karena di sini itu dalam kondisi pandemi, ya boleh diselenggarakan terkait dengan bagaimana kesadaran COVID-19 itu tadi dengan berbagai macam kegiatan. Itu teman-teman garis besar tentang KKN kita ya. Jadi biar nanti kita satu frame ya, satu pikiran sehingga tidak ada yang salah penafsiran gitu. Oke, saya ingin mendengarkan dari kelompok Pasuruan. Ada dari Pasuruan?
Ya, Pak. Ya, bisa untuk presentasi? CO-nya masukkan ke saya, Pak. Oke. Itu kan kami dari kelompok Kabupaten Pasuruan yang mengakukan KKN, judulnya Pengabdian Masyarakat sebagai bentuk kontribusi menuju masyarakat aktif dan mandiri pasca pandemi. Langsung saja ke permasalahan. Yang pertama yaitu program mengajar desa. Kita nanti akan bekerja sama dengan pihak SD setempat untuk mengajar itu 1 bulan 2 kali atau bisa sampai 3 kali. Dan selanjutnya ada PHBS, pelatihan hidup bersih dan sehat. Ini diajarkan kepada adik-adiknya yang kita ajar nanti sehabis melakukan pengajaran itu. Labeling tanaman, tanaman yang ada di desa setempat. Yang berikutnya ada pelatihan marketing yang mana kita akan membantu pemasaran dan ya pemasaran dalam di tidak terlalu lancar di desa Sebani ini karena akibat dari COVID. Yang selanjutnya ada pembagian masker. Nanti kita bagi-bagi masker di beberapa titik karena orang-orang di sana hampir tidak ada yang menggunakan masker. Dan berikutnya ada kerja bakti. Kita akan berkoordinasi dengan pihak desa dan Karang Taruna setempat untuk melakukan kerja bakti. Dan selanjutnya yaitu bagi-bagi takjil. Dilakukan saat pertengahan puasa. Nanti dananya kita bisa koordinasi dengan teman, kita bisa mencari sponsor atau dari sumber lain. Yang berikutnya lomba menggambar. Nanti lomba menggambarnya itu kita sehabis mengajar nanti lomba menggambarnya itu take home dan kita beri waktu 2-3 harian dan akan dikumpulkan ke tiap anak yang ada di dusun tersebut dan melakukan penilaian dan akan pemenangnya akan diumumkan saat program mengajar berikutnya. Nah, ini adalah rencana kegiatannya pada hari Kamis tanggal 4 bulan Maret. Kita melakukan koordinasi untuk acara pembukaan di Desa Sebani. Kenapa tanggal 4? Enggak tanggal 1? Karena kita masih ada kendala dalam perizinan dari Bank yang ngurus surat perizinan di Pemkap itu sudah 1 minggu lebih belum dikeluarkan, sehingga saya menghubungi pihak LPMM UNESA yang rencananya hari Senin ini nanti ditembusin ke sana karena
suratnya tidak kunjung dikeluarkan dalam seminggu lebih ini. Bulan 3, koordinasi mempersiapkan keperluan untuk pembukaan Sabtunya tanggal 6, yaitu pembukaan KKN. Pada minggu berikutnya, hari Minggu, kita melakukan kegiatan mengajar di desa. Yang pertama, desa kita melakukan labeling tanaman. Ya, pada berikutnya, hari Sabtu tanggal 20, kita melakukan kerja bakti. Minggunya tanggal 21, kita melakukan kegiatan mengajar di desa. Pada minggu berikutnya, kita akan melakukan bagi-bagi masker. Sehabis bagi-bagi masker, kita akan melakukan pelatihan marketing di pasar atau di, bukan pasar sih itu, tapi disebutnya pasar, itu seperti pertokoan yang di sampingnya tempat wisata. Dan dumbes dan warung-warung yang ada di sana. Yang berikutnya, kita melakukan kerja bakti lagi tanggal 10 bulan 4. Untuk minggu berikutnya kita melakukan kegiatan mengajar di desa yang kedua pada bulan April. Jadi tiap bulan itu ada 2 rencananya, tapi kita kondisional, kita akan menyesuaikan dengan kurikulum di SD di situ dan peraturan pemerintah setempat. Lomba mewarnainya juga dilakukan pada tanggal 18. Untuk minggu berikutnya mengajar desa 2 dan berbarengan dengan PHBS nanti kita selingi dengan pelatihan ini. Untuk bulan depannya, minggu pertama kita melakukan mengajar desa 3 dan saat itu kan sudah puasa, kita sorenya bagi-bagi takjil. Untuk minggu berikutnya kita melakukan kerja bakti lagi. Minggu berikutnya. Ini besoknya kita melakukan kegiatan mengajar di desa yang ketiga. Untuk bulan depannya tanggal 6 Juni, kalau ini sudah libur berarti mengajarnya kita pindah ke bulan-bulan sebelumnya. Ini cuma rencana saja. Kegiatan mengajar desa 4. Dan kerja. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok Mas Danis dari Pasuruan. Berikutnya dari KKN Magetan. Ada yang mewakili dari kelompok KKN Magetan? Saya, Pak. Oke, sudah saya jadikan notes. Hanifah ya? Iya, Pak. Ya, silakan untuk bisa menyampaikan secara singkat. Baik. Begini, sebenarnya untuk kami dari Magetan 4 masih mengalami kendala untuk perizinan desa, Pak. Jadi untuk proposal yang saya susun ini masih kita menggunakan satu desa dengan program yang belum kami jelaskan secara rinci. Ya. Seperti itu. Untuk program yang akan dilaksanakan, kita memilih desa Sidomukti, yang saya rencananya Senin akan kembali lagi ke sana untuk masalah perizinan apakah diperbolehkan atau tidak. Sidomukti Kecamatan Lausan ya? Iya, Pak. Oh, iya, ya. Alasan kami memilih program kewirausahaan adalah di saat kondisi pandemi seperti saat ini,
bidang kewirausahaan tetap harus diperhatikan dengan baik, terutama pada bidang pemasaran dan distribusi. Selain itu, kelompok kami juga bermaksud untuk mengedukasi masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dalam upaya peningkatan kesehatan di tengah pandemi. Seperti itu, Pak. Dan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Sidomukti berupa kurangnya wawasan, kesadaran, serta kegiatan penunjang untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Selain itu, melemahnya kegiatan perekonomian menyebabkan produksi batik juga mengalami penurunan. Penurunan produktivitas didasari oleh sulitnya pemasaran dan distribusi kain batik selama masa pandemi karena pemberlakuan PSBB dan juga PPKM, khususnya di Kabupaten Magetan. Dampak lesunya produksi batik berdampak pada produsen dan juga pekerja, serta kelompok-kelompok lain seperti ibu PKK dan para lanjut usia atau lansia yang belum pernah tersentuh oleh program BI Desa. Karena pada dasarnya dalam menanggulangi kondisi ekonomi dan COVID ini tepat guna bagi seluruh lapisan masyarakat agar kehidupan dapat berjalan normal dan tetap bisa produktif dan selalu sehat. Untuk tujuan kegiatan yang utama, kita untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang selama ini terdampak pandemi COVID, terutama pada produsen batik. Program kerja yang kami susun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya menanggulangi COVID-19 sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap hidup bersih. Kami menyasar untuk membantu dalam proses pemasaran dan distribusi pada rumah produksi dan pembatikan batik. Selain itu, selain pada pemasaran juga kita berencana untuk memberikan seperti penangkalan hoax atau pemasaran melalui via online. Dan untuk bidang sosialnya, karena kita masih dalam kondisi pandemi, juga dengan program atau kegiatan yang berkaitan dengan COVID sesuai dengan anjuran pemerintah. Seperti itu, Pak. Halo. Ya. Tadi terdengar apa tidak, Pak? Terdengar. Oke, langsung aja. Singkat aja. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Ya, saya sudah. Ini nanti mau mendampingi kelompok batik ya? Kita pada strategi teknik pemasaran. Iya, Pak. Oke, setuju saya ini. Oke, bisa di-close. Stop share, oke. Oke, saya coba ini ada masih sedikit waktu. Jayapura, ada nggak di sini Jayapura? Halo, Jayapura hadir? Sepertinya kendala sinyal. Hadir? Hadir, Pak. Oke, Jayapura. Sudah ada. Cuma proposal kami masih ada di teman, Pak. Ya? Di mana, Gerson? Proposal kami. Ya, ada. Proposal kami masih ada di teman yang satunya. Oh, sehingga nggak bisa. Oke. Intinya nanti apa, Gerson? Di Jayapura mau apa yang ingin dikerjakan KKN-nya? Itu tentang apa? Proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan, oh ya, proyek kemanusiaan itu ya. Oke, enggak apa-apa, nanti itu udah jadi, cuma masih ada di teman. Soalnya tadi katanya paketannya habis. Nanti di-share aja di grup ya, nanti bisa saya kasih masukan. Baik, Pak. Oke, ya. Soalnya
temannya belum aktif sampai sekarang. Kenapa? Kenapa? Proposal yang ada di teman ini belum aktif juga. Katanya partainya habis, jadi belum aktif. Oke. Ya, enggak apa-apa. Nanti menyusul aja dikirim ke grup kelompok Jayapura ya. Oke, baik teman-teman. Karena waktu sudah hampir habis, waktu Zoom. Ya. Jadi pada prinsipnya, tadi yang dua tadi ada yang Pasuruan dan Magetan, karena memang Pasuruan terkendala oleh surat ya. Nanti akan coba saya komunikasikan juga terkait surat dari Bankes Bangpol, karena memang Pasuruan itu dari dulu memang untuk masuknya itu luar biasa sulit. Nanti kita punya skenario 2 sebetulnya UNESA. Yang pertama adalah teman-teman kelompok coba berkomunikasi dengan desa, apakah memang wajib surat Bankes Bangpol, apa nggak bisa surat dari WR 1 dalam hal ini. Kalau bisa dari surat dari WR 1 ya kita punya surat WR1, tapi kalau harus dari Bankes Bangpol, ini yang harus menunggu, memang nggak boleh kita masuk, itu justru akan menyalahi aturan. Termasuk yang di Magetan, itu coba koordinasikan dengan Kepala Desa Sidomukti, apakah harus dengan Bankes Bangpol. Tapi saya bisa bantu yang di Magetan. Sebetulnya ada akses di sana di Magetan untuk mempercepat izin. Izinnya itu dari Bankes Bangpol sepertinya mudah kalau Magetan itu. Tapi coba nanti saya komunikasikan LPPM, kalau sudah ada suratnya bisa ditindaklanjuti itu di Sidomukti untuk pendampingan batik. Pak, ya? Itu dari pihak desanya setuju Pak, tapi orang-orang pihak desanya itu kayak takut gitu sama kecamatannya. Soalnya Ya takutnya itu dalam layar itu, apakah harus ada Bankes Bangpol atau cukup surat WR1 gitu. Oke Pak. Ya, coba dikomunikasikan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Jadi mulai KKN-nya turun ke lapangan itu nunggu surat. Betul. Harus ada surat dulu. Kalau nggak ada surat, teman-teman jangan dulu ya. Tapi tetap ibaratnya gini teman-teman, logbook tetap jalan. Nah, logbook tetap jalan. Isilah logbook itu dengan koordinasi antar kelompok atau mematangkan suatu program, gitu aja. Logbooknya tetap jalan, tetapi ke lokasinya menunggu surat. Paham ya? Pak, mau tanya lagi Pak, kira-kira suratnya itu keluarnya tanggal berapa ya Pak? Soalnya dari tempat kami KKN itu seperti menanyakan gitu loh Pak, fixnya itu tanggal berapa mau dimulai KKN? Loh, kalau KKN sih mulai tanggal udah kemarin, ya mulai sekarang, mulai tanggal 27 itu udah mulai. Cuma kan ini dari mana ini Mbak yang tanya tadi? Nah, Surabaya 38 Pak. Maksud saya turun ke lapangannya itu Pak. Turun ke lapangan, Surabaya kan sudah selesai itu. Sudah ada, Bankes Bangpolnya sudah ada kan. Itu sudah mulai Senin, silakan. Mau turun lapangan bisa itu. Jadi surat Bankes Bangpol itu sudah